Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Vitaya dalam mata pelajaran PPKN kelas 12. Halo anak-anakku semua, sudah berdoakah hari ini dan sudah melakukan apa? Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok semakin cerah. Kemudian untuk pertemuan pada hari ini kita masih berbicara mengenai menganalisis pengaruh iptek terhadap aspek kehidupan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dampak positif dan negatif iptek dalam kehidupan politik, dan dampak positif iptek dalam kehidupan ekonomi. Adapun pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai dampak negatif iptek dalam kehidupan ekonomi, kemudian dampak positif negatif iptek dalam kehidupan sosial budaya, dalam aspek pertahanan dan keamanan, dalam aspek transportasi, kemudian dalam aspek pertanian, dan dalam aspek kesehatan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Kemudian kita masuk ke dampak negatif iptek dalam kehidupan ekonomi. Yang pertama, ini kasus penipuan dalam perdagangan online. Yang kedua, pembobolan rekening. Yang ketiga, semakin mudahnya transaksi barang terlarang. Yang keempat, kriminal di dunia maya dan hacker. Hacker atau hacking ini adalah suatu perbuatan pencurian data. Jadi di sini hacker itu melakukan sesuatu atau kejahatan dengan menggunakan data orang lain. Kemudian untuk selanjutnya dampak positif dan negatif iptek dalam aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita dengan orang lain. Meliputi yang pertama interaksi kita dengan orang lain, yang kedua gaya berbicara kita terhadap orang lain, kemudian gaya penampilan kita saat keluar, kemudian gaya makan kita, dan sebagainya. Nah, untuk dampak positifnya, itu yang pertama, interaksi sosial dapat mudah dilakukan. Karena dengan menggunakan teknologi itu sudah menghilangkan jarak. Yang kedua, penyebarluasan hasil dari suatu kebijakan pemerintah dapat dilakukan lebih cepat. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kepercayaan diri. Karena masyarakat itu sekarang suka foto. Jadi ketika foto kemudian diposting itu sudah menambah kepercayaan diri. Dan itu sudah melatih diri kita supaya kita berperilaku ekspresif gitu. Kemudian dapat terjadi suatu pertukaran budaya antar suku, daerah, dan antar bangsa. Nah, dari pertukaran itu sudah mencerminkan suatu penerimaan budaya. Kemudian yang kelima, dapat memperkenalkan hasil karya anak bangsa ke seluruh dunia, baik meliputi musik, fashion, film, lukisan, dan sebagainya. Nah, pas ini kalian kan jurusan tata busana. Nah, bisa kalian memfoto hasil karya kalian kemudian diposting. Untuk dampak negatif iptek dalam kehidupan sosial budaya, yang pertama, munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, sehingga produk lokal itu tidak ada yang beli. Jadi, mari kita cintai produk dalam negeri. Kemudian yang kedua, munculnya sifat hedonisme, karena menganggap kepuasan dan kebanggaan itu adalah yang tertinggi. Ini suatu sifat yang bisa merugikan diri sendiri karena mengutamakan gaya hidup, bukan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, sikap individualisme. Jadi karena sudah sibuk dengan handphone, sudah berkomunikasi dengan orang yang jauh, sehingga orang yang terdekat itu terlupakan. Yang keempat, bisa mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tajam antara yang kaya dan miskin. Misalnya punya handphone merek apa, kemudian ini kan untuk teknologi itu kan alat-alatnya semakin kesini semakin murah. Nah itu semakin sifat konsumtifnya itu akan semakin tinggi itu karena menganggap murah itu yang bahaya. Kemudian munculnya gejala westernisasi, gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu. Jadi mari kita selalu mencerminkan ciri khas bangsa Indonesia. Kemudian makin memudarnya semangat gotong royong, makin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dampak iptek dalam aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan ini tentunya berkaitan dengan negara. Nah, kalau kalian masih ingat atau kalian pernah melihat pada saat perekaman EKTP ataupun pada saat perekaman KTP elektronik itu
jari-jari kita itu di finger ataupun kita dilakukan pendataan. Itu gunanya agar negara mempunyai data valid terhadap warga negaranya. Kemudian yang pertama, penggunaan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan pelaku kejahatan. Yang kedua, dapat dijadikan alat bukti seperti CCTV. Kemudian mengatasi ancaman dengan negara lain. Nah, karena semakin mudahnya kita mengakses informasi, maka kita akan semakin mudah mengetahui perkembangan yang ada. Kemudian untuk dampak negatifnya itu juga ada. Hari ini kita melihat kabar di televisi itu bahwasanya ditemukan kapal selam milik Cina dan itu di dalamnya ada kamera. Nah, itu salah satu bentuk negatifnya karena bisa melakukan penyandapan. Penyandapan itu mengintai gitu. Kemudian yang kedua, pemalsuan identitas. Yang ketiga, pencurian data kartu kredit. Jadi kalau kita misalnya sedang memfotokopi data, harap disimpan baik-baik dan jangan sampai tercecer. Kemudian untuk yang selanjutnya, dampak iptek dalam aspek transportasi. Dampak positifnya, yang pertama, memudahkan seseorang untuk berpindah tempat. Yang kedua, memudahkan proses pendistribusian barang. Yang ketiga, berkembangnya sektor pariwisata. Nah, ini salah satu keuntungannya ada penjualan tiket online itu juga semakin mudah. Kemudian adanya tol itu juga akan menjadikan seseorang itu semakin mudah. Kemudian untuk dampak negatifnya juga ada polusi udara, polusi suara. Yang selanjutnya, dampak positif iptek dalam teknologi kesehatan. Yang pertama, ditemukannya alat bantu kesehatan. Kedua, membantu tindakan operasi. Ketiga, sistem pelayanan semakin efektif dan efisien. Keempat, membantu mengolah sampah dan limbah. Salah satu contohnya sistem pelayanan di informasi kesehatan. Misalnya pada saat pendaftaran menggunakan layanan online. Nah, itu akan meminimalisir antrian. Kemudian untuk dampak negatif dalam bidang kesehatan itu juga ada. Yang pertama, pembuatan obat-obatan yang tidak sesuai ketentuan dokter. Karena masyarakat sekarang itu juga beberapa lebih suka searching. Kemudian yang kedua, menimbulkan masalah moral baru, salah satunya cloning. Cloning ini juga masih menjadi perdebatan karena ini layak atau tidak gitu. Mengklon itu artinya membuat menjadi mirip gitu. Kemudian dampak iptek dalam teknologi pertanian. Yang pertama secara positif ya, yang positif. Ini yang pertama, menciptakan alat teknologi pertanian seperti pembajak dan mesin traktor. Yang kedua, penggunaan pupuk dapat menambah produksi pangan. Yang ketiga, penemuan teknik baru budidaya. Misalnya ada hidroponik, itu merupakan teknik baru budidaya. Kemudian yang keempat, bioteknologi dalam bidang pertanian atau tanaman hibrida. Kemudian untuk dampak negatif iptek dalam kehidupan pertanian, itu yang pertama, penggunaan pestisida berlebihan dapat memberikan efek buruk bagi hasil pertanian. Yang kedua, dengan menggunakan mesin, banyak petani kehilangan pekerjaan. Nah, karena semuanya dikerjakan dengan mesin, seperti yang kita tahu, ini ada sekarang ini kan pada saat panen padi itu menggunakan mesin itu. Kemudian perkembangan teknologi itu akan mendorong atau merusak lingkungan. Kemudian jangan lupa subscribe dan like ya, disebarluaskan ke teman-teman kalian. Terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa WA Bu Fitaya. Apabila ada informasi mengenai pendaftaran SMP, SMK sebelum Islamic Boarding School bisa menghubungi di 02943833054. Terima kasih banyak. Mohon maaf, kita masih pembelajaran jarak jauh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga bisa segera bertemu. Wassalamualaikum.